Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hamba Allah yang saya muliakan, akhir-akhir ini terasa waktu berputar begitu cepat. Tanpa terasa kita sudah akan bertemu kembali dengan Ramadan Karim, suatu bulan yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu saja kita pun harus memuliakannya. Kita sering mengibaratkan bulan Ramadan seperti tamu agungnya akan hadir dan akan membersamai kita selama sebulan penuh. Yang karena itu kita selayaknya mulai sibuk membuat persiapan penyambutannya. Marhaban ya Ramadan. Marhaban dari kata rahbun yang artinya luas ataupun lapang. Bukan hanya menyambutnya, tetapi kita juga merasa perlu untuk menyiapkan tempat yang luas dan lapang di hati kita, dan mengikuti program-program apa saja yang akan diberikan kepada kita, yang mana kita harus mengikutinya dengan seksama dan bersungguh-sungguh. Bahkan 1 atau 2 bulan sebelumnya, sejak bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kita sudah bersiap-siap, dan itu tercermin dari doa-doa kita yang memohon barokah di kedua bulan tersebut dan memohon supaya umur kita sedikit dipanjangkan sehingga sampai dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Begitulah rangkaian untayan doa-doa kaum muslimin yang mukminin, yang bersungguh-sungguh, bukan yang sekedar formalitas dan ikut-ikutan. Bahkan juga berusaha untuk mempelajari dan membuat rencana-rencana program apa saja yang akan dilakukan selama membersamai sang tamu agung tersebut. Bahkan juga sudah mulai berlatih untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang diminta oleh sang Ramadan itu, seperti berpuasa sunnah, mengaji Al-Quran, beristighfar, memperbanyak sedekah dan amal-amal soleh lainnya. Jadi ya jangan biasa-biasa saja, seolah Ramadan hanya seperti sebuah ritual yang berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas pada diri kita sesudah dan sebelumnya. Dan semua itu harus kita lakukan dalam suasana kegembiraan secara jujur, bukan dibuat-buat. Hamba Allah yang mulia, ibadah puasa bulan Ramadan ini punya 2 sisi pandang. Pertama, yang saya sebut saja di sini nilai atau formal, yakni menjadikan seseorang meningkat ketakwaannya. Hal ini tercermin dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin sangat kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, sebagaimana hal itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi lebih bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dengan ini berarti ibadah saum Ramadan mempunyai fungsi meningkatkan nilai ketakwaan, yang tidak lain hal itu merupakan standar nilai formal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu bagi Allah adalah yang paling bertakwa. Dengan ibadah Ramadan ini, bila kita melaksanakannya dengan benar, menjalankannya dengan baik, maka semoga nilai rapot formal kita berupa ketakwaan akan meningkat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah yang mulia, kedua adalah sisi yang saya sebut di sini spiritual emosional, di mana ini menyebutkan kedekatan antara kita sebagai shaimin dengan Allah sebagai Tuhan dan Tuhan kita. Allah berfirman di ayat yang berikutnya, tepatnya di ayat yang ke-187 di surat Al-Baqarah juga. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa aku sangat dekat. Aku kabulkan doa dari orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka bersegeralah
datang memenuhi panggilanku dan perintahku agar mereka terjaga dalam kebenaran. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini amat dekat sekali dengan hambanya, para shaimin. Dan dia menawarkan sesuatu yang sangat menggiurkan bagi hamba-hambanya yang mau, yaitu mereka yang mau meminta, mau memohon, mau berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam hadis qudsi yang dirawikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Imam Bukhari, bahwa Allah berfirman bahwa setiap amalan Bani Adam itu untuk diri mereka sendiri. Illa saum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sebab puasa itu untukku dan aku yang akan memberi balasannya secara langsung. Hamba Allah yang dimuliakan, sisi ini yang saya sebut dengan sisi emosional itu tadi menunjukkan kedekatan antara para shaimin dengan Allah sebagai Tuhan dan Tuhannya. Inilah sisi tasawuf yang seharusnya punya efek pendorong yang kuat supaya kita senantiasa meningkatkan motivasi dan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ibadah yang dimaksud adalah ibadah dalam arti yang luas, di mana semua aktivitas kita hanyalah kita arahkan kepada Allah semata-mata, sehingga Allah lah yang kita jadikan sandaran satu-satunya. Jika sudah demikian, diharapkan kita akan meningkat kualitas diri kita di hadapan Allah, yang tentu saja berefek pada kualitas kita di depan sesama manusia. Kita mampu menghargai sesama manusia karena Allah demikian sangat menghargai manusia. Tidak merendahkan manusia atau merasa lebih baik dari manusia lain. Kalau toh Anda mungkin memang lebih baik dari orang lain, maka janganlah merasa seperti itu. Sebab itu bisa terjebak pada sifat ujub dan takabur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.